Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Alumni IPB yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita, dan pesan itu selalu disampaikan oleh para khotib Jumat pada hari Jumat, hari berkumpulnya kaum muslimin, yaitu pesan Allah agar kita senantiasa mensifati diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dan kita dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berpasrah diri, yaitu dengan firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayat. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, jangan sebagian-sebagian, semuanya tali agama Allah, sebagaimana pesan baginda Rasulullah, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatan nabi, dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam menghadapi segala persoalan, umat Islam wajib untuk memiliki perspektif Islam. Allah berfirman, wa makana lil mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim al-ayat. Tidak layak bagi seorang laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, dia memiliki alternatif yang lain. Dia mengambil keputusan yang lain
bukan keputusan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita setiap hari 5 waktu kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melatih dan mengendalikan diri kita agar kita ini taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sepekan sekali kita berkumpul di hari Jumat ini disampaikan oleh khotib Jumat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjaga diri kita jangan sampai jatuh ke dalam jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan sampai kepleset masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini adalah awal bulan Januari dan bulan depan kita menghadapi suatu peristiwa atau momentum yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu hari pemilu yang oleh pemerintah diliburkan hari itu, sengaja diliburkan. Dan KPU menetapkan bahwa hari pemilu itu akan dilakukan tanggal 14 Februari. Tentu banyak yang bertanya, kenapa kok tanggal 14 Februari? Itu kebetulan atau by design? Dan kebanyakan orang menjawab itu pasti by design. Gak ada penetapan KPU itu kebetulan. Kok 14 Februari yang kita tahu itu kan hari Valentine. Nah kita sebagai umat Islam haram hukumnya mengikuti Valentine. Maka kita harus membuat desain sendiri. Tentu saja desain kita agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar hari pemilu yang sudah disediakan oleh negara kita triliunan biaya, agar kita mengikuti pemilu itu mendapatkan pahala ya dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan bahwa tanggal 14 Februari adalah hari kemenangan umat. Umat harus menang. Ada yang bertanya, kenapa harus menang, Ustadz? Lah kamu mau kalah? Semua orang pasti ingin menang. Nah, menang dalam perspektif Islam itu bagaimana? Kita ikuti bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan. Ternyata di dalam Al-Quran ada surat kemenangan itu, yaitu surah Al-Fath. Dan insya Allah warga kita, wabil khusus yang biasa maulid, itu pasti hafal 3 ayat pertama dari surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyakfirallaka Allahu ma taqaddama min dzambik ya wa ma ta'akhkhar sampai wa yansurakallahu nasran aziza, hafal di situ. Walaupun enggak sampai selesai ke ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, enggak sampai hafal ke sana. Padahal itu nama surah Al-Fath, surah kemenangan. Mestinya kita, apalagi yang tinggal di komplek akademisi seperti IPB atau yang lain-lain, harusnya itu adalah surat yang paling pertama ditentukan oleh dosen-dosen bahwa mahasiswa itu harus baca setiap hari sampai hafal, sampai paham tafsirnya kayak apa, pelajarannya kayak apa yang ditentukan oleh Allah. Sebagian tafsir yang kita baca adalah bahwa inna fatahna laka fathan mubina. Di situ inna fatahna, sesungguhnya kami menangkan laka untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fathan mubina, dengan kemenangan yang nyata. Yang dimaksud adalah kemenangan dalam ayat ini adalah Fathu Makkah. Terkenal dalam sejarah bahwa titik kulminasi perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu adalah Fathu Makkah. Coba kita pelajari lebih dalam. Ternyata malam hari menjelang Fathu Makkah itu baginda Rasulullah bersama 10.000 pasukan, sahabat Ansor maupun Muhajirin. Belum ada PLN waktu itu. Gelap. Beliau memerintahkan agar di tepi kota Mekah itu dinyalakan obor. Begitu dinyalakan obor, maka pimpinan kota Mekah Abu Sufyan yang beberapa tahun sebelumnya memimpin pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 juga, tidak menghancurkan kota Madinah, tapi ditahan oleh Rasulullah dan kaum muslimin dengan parit yang besar. Makanya perang Ahzab juga disebut dengan perang Khandaq atau perang parit. Berapa besarnya parit? Panjangnya 2,5 kilometer, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter, sehingga kendaraan perang pada waktu itu, onta, gajah maupun kuda, tidak ada yang bisa lewat. Dan pasukan Ahzab pulang dengan tangan hampa dan kalah. Makanya di dalam salah satu syair yang selalu kita baca pada waktu takbiran adalah Sodaqa wa'da wa nasoro abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Bagian terakhir itu wa hazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Karena kaum muslimin dipisah dengan parit, jadi nggak sempat perang. Nah ternyata pada waktu Fathu Mekah itu juga nggak terjadi perang. Setelah Abu Sufyan mendatangi Rasulullah dan para sahabat, menyatakan dirinya masuk Islam, maka Rasulullah kemudian membuat maklumat. 3 maklumat Rasulullah yang mengubah keadaan. Yang pertama, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa saja yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya aman. Maka semua orang Quraisy melakukan itu kecuali 9 orang yang mengangkat pedang melawan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Tentunya 9 lawan 10.000, ya langsung begitu aja habis. Yang lainnya semuanya berada dalam rumah, di dalam Masjidil Haram dan di dalam rumah Abu Sufyan. Semuanya akhirnya itulah terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami menangkan engkau atas kota Mekah dengan kemenangan yang nyata. Pelajaran yang terbaik buat kita adalah bahwa perang itu tidak harus bunuh-bunuhan. Kalau sudah menyerah tanpa bunuh-bunuhan, itu yang paling baik. Jadi penaklukan kota Mekah hanya mengorbankan 9 orang yang karena memang melawan dia. Selainnya selesai. Hanya dalam tempo mungkin gak sampai 1 hari. Dan kemudian Rasulullah masuk ke Masjidil Haram dan memerintahkan agar seluruh berhala dibersihkan dari Ka'bah. Sejarah mencatat ada 360 berhala. Nah dari pelajaran apa yang paling penting dari penaklukan kota Mekah? Bahwa yang penting lawan itu bukan dibunuh, tapi lawan itu menyerah. Bahkan apalagi masuk Islam.
akhirnya menjadi kawan. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran ada yang berbunyi begini, idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk itu dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, maka sekonyong-konyong orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka dia menjadi seperti kawan lama. Jadi keberhasilan Fathu Mekah adalah mengubah orang-orang yang tadinya memusuhi Islam. Maka kata-kata memusuhi itu kemudian dihapuskan, diganti menjadi memeluk Islam. Ini yang luar biasa. Dan pelajarannya bagaimana hari ini? Kalau kita menetapkan bahwa 14 Februari 2024 adalah hari kemenangan umat Islam, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahasia kemenangan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dari ketiga capres itu, biarlah umat Islam disatukan hatinya, disatukan pikirannya. Bahkan kalau perlu istikharah 200 juta umat nanti menjelang hari H, agar Allah pilihkan siapa yang terbaik, siapa yang bisa mengentaskan bangsa Indonesia ini dari negara terbelakang atau negara sedang berkembang menjadi negara maju. Dari kita banyak utang menjadi banyak piutang. Siapa di antara tiga itu yang terbaik? Biarlah Allah yang memilihkan untuk kita. Oleh karena itu masih ada waktu 1 bulan lebih. Mari kita lakukan. Amalan ritual apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang wajib-wajib tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Ditambah dari yang wajib itu, mari surah Al-Fat, surah kemenangan, mari kita baca setiap hari. Dan kita baca terjemahannya, kalau bisa dengan tafsirnya. Maka insya Allah akan di dalam hati kita akan membara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik dan hidayah, agar negara kita ini dipilihkan oleh Allah untuk kita seorang presiden yang betul-betul bisa menyelamatkan atau membawa bangsa Indonesia ke jalan selamat, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah agar anak istri kita di rumah ditakdirkan oleh Allah menjadi anak istri yang sedap dipandang mata, yang qurrata a'yun. Mari untuk itu kita tundukkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa memohon taufik dan hidayahnya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika dinil Islam. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, pilihlah untuk dunia dari bangsa kami seorang kepala negara yang mampu mengkoordinasikan para pemimpin dunia Islam sehingga mampu membebaskan saudara-saudara kami di Palestina dari segala mara bahaya yang menimpanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.